Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, kami mohon operator untuk memute semua mic supaya suara yang direkam bisa jernih. Ya, kami persilakan Bapak Pastor Wilson Pribadi untuk menyampaikan firman Tuhan. Silakan, Pak. Shalom everyone. Shalom teman-teman semua. Pagi hari ini yang tetap ceria ya dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya jangan dipanggil pastor, biasa aja, bro. Ya. Apa aja oke. Ya, please. Thank you teman-teman semua. Again, very nice meeting. Come back, bisa sharing bersama sekali lagi. Kita merasa bahwa pandemik yang begitu berkepanjangan. Kemarin pengumuman Pak Jokowi mengatakan, ingat ini ada varian-varian yang baru lagi dan waduh, ini berita-berita yang membuat kita betul-betul terpuruk ke dalam satu situasi di mana kita tidak tahu di mana ujungnya, di mana itu terangnya dan semuanya. Tapi one thing yang kita tahu sekarang, memang kita sudah harus bersedia untuk memasuki new normal. Untuk resetting kita punya attitude, kita punya habits, kita punya kebiasaan. Jadi bukan lagi sibuk gedebak-gedebuk ke sana sini, bukan teman-teman semua. Tetapi that is where the good time is. Kita refocusing our mind. Kita betul-betul selalu merenungkan apa sih benar-benar hidup ini di dalam kungkungan, di dalam lingkup yang hanya sangat serba terbatas ini. We only live up to you, Lord. Itulah seruan di dalam semua lubuk hati setiap kita, apalagi we all those believer. Teman-teman semua, untuk itulah mari dengan waktu yang baik ini kita berkumpul bersama. Mari, sewaktu kita focusing our mind only to Christ, that means His word is living in us. So then that is also a good moment supaya kita ini benar-benar merenungkan apa yang Dia perkatakan. Karena Dia punya perkataan ini adalah hidup, roh dan hidup. Demikianlah perkataannya. Bukankah itu yang menjadi kekuatan bagi kita semua? Teman-teman, marilah kita dengan pagi hari ini, saya ingin sharing bersama, kita sama-sama bertumbuh, sama-sama kita menelaah, tidak ada jalan lain, yaitu di dalam pimpinan rohnya itu untuk membawa kita ke dalam kebenarannya, ke dalam apa yang menjadi pokok anggur itu, dikatakan begitu. Karena engkau harus ada abide in me and I in you. Otherwise, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dikatakan di situ, udah diwanti-wanti terus untuk diam di dalam Dia, bahkan kalau tidak berbuah, nah ini berbuahnya inilah penting sekali untuk mengerti firman-Nya yang dikatakan itu adalah berbuah, bukan hasil kita, bukan perbuatan kita, bukan apa ada at the first place, yang menjadi dasarnya itu adalah itu. Nah, itu akan dibuang, kering dan akhirnya dibakar. Teman-teman, refresh our mind, kita perlu betul-betul merenungkan dengan baik. Nah, kembali topik pada pagi hari ini adalah Great Glorious Coming of Christ. Di dalam Indonesianya, mungkin saya ingin ini pagi sangat baik dibantu oleh rekan saya, yaitu Pak Koordinator kita dengan Pak Girsang, yang tidak nyangka-nyangka, memang dia juga ahli IT, teman-teman semua. Jadi bisa menyajikan dengan semua ulasan PowerPoint-nya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Coba mungkin kalau kita boleh tayangkan dengan first slide-nya ini. Nah, ini dengan topik Great Glorious Glory of Christ. Sebetulnya kalau dalam Indonesianya itu kata-katanya Kristus datang dalam segala kemuliaannya. Lebih lengkapnya sebetulnya a great power and glory of His coming. Jadi Kristus datang dalam segala kuasa dan kemuliaannya. Teman-teman, saya ingin mengingatkan begini. Kita sering mengatakan kemuliaan-kemuliaan. Bahkan secara tidak sadar, dan itu memang tujuan kita, hidup kita untuk apa sih? Akhirnya untuk kemuliaannya. Nah, ingat,
hati-hati Bapak, teman-teman semua. Saya mungkin nggak panggil Bapak, tapi karena supaya lebih dekat teman-teman saja, yaitu jangan kemasan-kemasan yang suka, entah ini mungkin udah kebiasaan, saya tidak menyalahkan, yaitu kemuliaan untuk Tuhan. Tapi padahal yang dimaksud kemuliaan yang sesungguhnya apa? Nah, coba mari kita simak baik-baik, dan bahkan di sini dikatakan adalah great glory, great power and glory. Itu adalah satu-satunya ayat yang kita bisa temukan banyak kemuliaan-kemuliaan di dalam Alkitab yang disinggung. Tetapi bicara soal great power and glory, that is the only event, yaitu apa? Dalam kedatangannya, teman-teman semua. Nah, mari coba kita lihat. First of all, mungkin kita lihat yaitu apa sih sebetulnya kemuliaan ini, yaitu glory, di dalam bahasa aslinya doxa. Itu adalah satu hal yang dimiliki oleh Kristus, yaitu kingly majesty of the Messiah. Yaitu kekuasaan, keagungan, bahkan yaitu kerajaan yang dari Sang Mesias itu sendiri. Jadi kuasa yang tertinggi, yaitu sebutan-sebutan ini semuanya inilah nempel melekat di dalam kemuliaannya itu. The absolute perfect personal excellence of Christ, the majesty. Teman-teman semua, dari situ kita tahu bahwa ini semua sangat penting sekali, dan ini adalah event yang sangat penting. Saya mungkin ingin renungkan sedikit begini ya. Kita mungkin sering dulu katakan, we focus to Christ. Yes, betul. The first thing adalah kita harus akui kelahiran Kristus di dunia ini. Betul. Yang kedua, dia sudah karyanya di atas kayu salib itu, dia sudah mati dan untuk dosa-dosa dunia ini. Betul. Yang ketiga bahkan dikatakan, oleh karena itu dia bangkit kembali. Sehingga kita ini mempunyai pengharapan. Betul. Nah, ini adalah yang ketiga. Nah, terakhir dikatakan, hanya tinggal satu yang keempat, yaitu menunggu kedatangannya. Nah, inilah teman-teman semuanya, bukankah ini satu hal yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, yaitu masalah soal kedatangannya yang dilekatkan dengan great glory, great power attached to his coming. Next please, bro. Ya, katakan. Nah, dari awal saja, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman telah menjadi manusia, ini kita tahu semua, diam di antara kita loh. Udah dikatakan firman-Nya itu udah diam di dalam kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Jangan lupa, ini kemuliaannya sudah kita lihat, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Tuhan Yesus, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inggrisnya lebih tepat lagi, yaitu mengatakan, yaitu grace to grace by his fullness of his glory, yang kita lihatnya itu semua. Nah, untuk itu, teman-teman, saya ingin ajak, mungkin dengan topik ini yang pertama konteksnya adalah, kalau datang dalam kemuliaan ini konteksnya apa sih? Banyak orang mengatakan kalau datang dalam kemuliaannya, nah itu bumi akan berubah. Kita akan dirubah semuanya. Semuanya sudah tidak ada sakit penyakit dan bahkan ini itu, dan semuanya akan menjadi everything is new, dan semuanya dipahami dengan demikian. Bukan nyalahkan siapa-siapa, teman-teman semua. Ini memang sudah turun-temurun pemahaman inherited kepada kita semua, yang memang di dalam pemahaman inilah diartikan datang dalam kemuliaannya itu. Nah, coba kita simak konteks sebenarnya. Well, kita sekarang mulai belajar. Aku merasa begini, teman-teman semua. Ya, belakangan ini selain apa yang pernah kita dengar dulu, tapi marilah kita dengan kesempatan yang baik ini, coba kita mulai renungkan, membaca ayatnya ini, ayatnya itu. Coba ini semuanya. Lah, ini teman-teman semua pakar-pakar hadir di tempat kita semuanya. Nah, marilah. Selain kita dengar, kita pun menelaah dengan baik. Coba apa sih konteks datang dalam kemuliaan? Makanya inilah yang awal ingin saya awali dengan pemahaman ini. Yang kedua, attach dengan itu timeline-nya itu yang jelas secara tertulisnya itu bagaimana untuk mendapatkan interpretasi yang benar dan yang baik. Teman-teman, bukankah ini hal yang penting sekali? Hermeneutik mengajarkan kita begini. Setiap ayat yang kita lihat, jangan lupa,
ini ditulisnya audiensnya ditujukan kepada siapa. Yang kedua, bahasa aslinya kalau terkandung itu apa sih artinya. Yang ketiga, timeline yang membelakangi yang tertulisnya ini itu apa. Nah, ini semua perlu kita interpretkan, menangkapnya dengan yang lebih lengkap, lebih optimal, so to say, supaya kita bisa memahaminya secara lebih baik. Nah, setelah kita tahu dengan soal timeline yang ketiga, pemahaman serupa dengan tubuhnya yang mulia, transform like his glorious body, ini adalah ayat yang ya saya sering dengar sekali di antara rekan-rekan kita, di antara sharing-sharing yang lain, yang sering diutarakannya ini. Nah, mari coba kita telaah baik tentang konteks yang dimaksud di dalam Filipi 3 ayat 20-21 yang nanti kita akan bahas sama-sama, kita akan sharingkan bersama-sama. Yang keempat, sebagai konklusi tidak lain, semua firman ini kalau kita pahami dengan baik, itulah buah yang tadi saya tekankan sekali itu teman-teman semua, yaitu kita memahami firman itulah menjadi buah. Buah itu bukan sesuatu usaha kita, tetapi benihnya inilah yang bertambah-tambah, growing 60, 30, even 100 times, di dalam tanah yang subur, yaitu bagi orang-orang percaya yang di dalam lubuk hatinya yang sempat bisa bertumbuh dengan baik. Nah, dalam konteks inilah coba kita akan go through semuanya ini. Next, coba Bro Girsang. Ya. Yang pertama, yaitu apa sih yang menyertai di dalam datang dalam kemuliaannya ini? Coba kita melihat, ini konteks sangat jelas sekali teman-teman semua, tidak lari ke sana-sini. Kita coba melihat Matius 16 ayat 21. Anak manusia akan datang. Nah, dalam kemuliaan Bapaknya diiringi, nih ciri-cirinya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Membalas setiap perbuatan. Ya, ini ciri-ciri diiringi dengan malaikat. Yang paralel dengan ini Lukas yang mirip dengan konteksnya ini. Di dalam Lukas mengatakan barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Wow, inilah teman-teman semua kita tahu bahwa dengan kedatangannya itu diiringi dengan para malaikat membawa kemuliaan Bapa dan semua orang kudus akan dikumpulkan dan semuanya ini. Nah, Matius 25 ini pun juga satu ayat yang melekat di dalam kedatangan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini mulai muncul, teman-teman, yaitu tahta kemuliaannya yang melekat di dalam kedatangannya itu. Yang dulu pelayanan Tuhan Yesus semuanya pelayanan untuk semua menyembuhkan orang dan sebagainya itu karena untuk menunjukkan kemuliaan, tetapi bertahta inilah menyertai di dalam kedatangannya itu. Nah, di dalam 25 ayat 32 dikatakan semua bangsa akan dikumpulkan memisahkan domba dari kambing. Nah, ini interesting, mungkin next time kalau ada apa, tapi ini adalah attached dengan semua datang di dalam kemuliaan yang menyertai ini semua, teman-teman semua. Tidak lain, kita coba membahas, yaitu ini ada tahtanya, ada menghakimi, ada membalas, ada memberi upah. Nah, datangnya itu kontekstualnya itu. Bukan di dalam kitab yang imaji sendiri, terus nanti berubah sana-sini, dan bukan. Tetapi yang paling terpenting, yaitu hal-hal yang menyangkut itu. Nah, kalau soal menghakimi apa? Nah, inilah yang terkutip, yang menyambung ke dalam kitab Wahyu, yang bagian belakang kita tahu. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia duduk di atasnya. Nah, ini di atas tahtanya kan, dari hadapannya inilah, melenyaplah bumi, langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Teman-teman, saya kira kita sudah memahami yang disebut langit dan bumi, itu tidak lain adalah semuanya ini adalah mengenai bait suci itu yang ada, karena di Ibrani dikatakan cobalah untuk mengukur semuanya ini seperti apa yang di surga itu tentang langit bumi, bagaimana di dalam tahta bait sucinya itu.
itu konotasi yang jelas sekali pemahamannya orang Yahudi tentang langit bumi itu identik dengan mereka ini hidup di tengah-tengah bait sucinya itu. Nah, inilah yang dimaksud di sini, maka itu ayat selanjutnya dikatakan, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahtanya itu. Lalu dibuka semua kitab, dibukanya sebuah kitab lain, jadi ada dua kitab nih. Semua kitab, satu adalah kitab yang lain, yang satu adalah kitab kehidupan. Teman-teman, semua saya kira udah jelas sekali. Kitab kehidupan yang tidak lain adalah bagi mereka yang ada di dalam Kristus itu. Maka itu orang-orang mati dihakimin menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, orang-orang mati memiliki kitab-kitabnya mereka, yaitu di luar kitab kehidupan yang dimaksud. Nah, itu semua inilah akhirnya lah terbinasalah mereka yang di luar kitab kehidupan itu. Teman-teman, ini adalah salah satu yang kita tahu yang di dalam kontekstualnya ini, yang kedatangannya inilah untuk menghakimi ini. Nah, kita tahu alur Alkitab sudah jelas tertulisnya begini, teman-teman semua. Tuhan Yesus lahir, bertumbuh, berkeliling, melayani. Inilah tem-tem semua yang kita lihat, yang semua tertulis dengan baik dalam Alkitab. Kemudian Tuhan Yesus menunaikan segala, dia punya karyanya, disalib, bangkit, dan dengan kata-kata menampakkan diri 40 hari lamanya. Dengan kata-kata menampakkan diri. Nah, ini bedanya inilah dalam masa missionnya itu, yang masih hidupnya itu adalah berkeliling, melayani, ke sana ke sini, tetapi khusus dalam 40 hari sewaktu bangkit itu, sewaktu dilihat khusus oleh murid-muridnya itu semua, tidak lain selalu disertai dengan kata-kata menampakkan diri. Karena purposely dia mengadakan itu. Bukannya kepada orang dunia, bukan. He purposely appeared to his fellow, to his community, to all those believers. Jadi tidak dengan dunia lain. Nah, inilah pemahaman penulisan yang ada tertulis di dalam Alkitab. Kemudian setelah naik ke surga, datanglah ini yang namanya Tuhan Yesus datang kembali, menyatakan diri. Nah, ini semua tertera di banyak sekali di tulisan Paulus maupun Yohanes maupun di mana-mana, yaitu dengan datangnya menampakkan diri, menyatakan diri, menyatakan diri, dan waktu itu supaya kita tahu, pahami. Nah, supaya kita tahu differentiate tem-tem terminologi tulisan yang disebut di dalam different timeline selama seluruh Alkitab yang tertulisnya itu yang menyangkut soal hadirat dari Tuhan Yesus itu. Next please. Ya. Nah, dari situ kita tahu, coba kita mulai yang kedua. Datang dalam awan itu merujuk kepada kemuliaannya. Jadi kemuliaan itu selalu dikatakan dengan awan-awan ini, jangan diartikan secara letterlek dan benar-benar datang in the sky, and then dengan awan-awan. Ini tertera semua dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 16 ayat 10 misalkan. Ini banyak sekali kata-kata ini. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Nah, ini semua adalah kemuliaan yang beserta dengan awannya itu. Satu raja-raja mengatakan, imam-imam tidak tahan berdiri. Ini tahu eventnya adalah sewaktu Raja Salomo untuk mentabiskan dia punya bait suci yang sudah jadi, sampai tidak tahan diri karena apa? Awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu. Jadi akhirnya dengan awan-awannya mereka tidak tahan diri, terperungkup semuanya, rebah di lantai karena semuanya ini adalah kemuliaannya yang hadir. Nah, teman-teman bicara soal timeline yang yang tertulis, kita coba review tadi itu beberapa ayat 16 ayat 27, menyambungnya ayat 28 dengan kedatangannya itu dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Lengkap sudah, Anak sebagai Raja, kerajaannya, itu semua datang dalam konteks, yaitu tadinya itu
untuk memberikan upah atas perbuatan, untuk memisahkan kambing dan domba dan sebagainya. Itulah event-event yang tercatat di dalam kedatangannya itu dengan penuh kemuliaannya itu, dan disertai dengan timeline yang di sini dikatakan di antara hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia itu datang. Kalau tidak akan mati, waktu itu berbicaranya, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Yang kalau di antara tidak akan mati, itu kurun waktunya. Karena menurut Bible, satu generasi itu tidak lain sekitar kurang lebih 70 tahun. Kalau pelayanan Tuhan Yesus itu umurnya kurang lebih 33 tahun, kurang lebih kurun waktu 40 tahun ke depan inilah yang disebut di antara kalian ini ada yang belum meninggal, dan betul, banyak rasul sudah meninggal karena dipenggal, karena disalib, dan Rasul Yohanes inilah yang akhirnya bertahan sampai umur 100 tahun lebih. Nah, inilah nubuatan yang Tuhan Yesus mengatakan penyertaan yang melekat di dalam kedatangannya itu. Demikian pula Lukas 9 ayat 27 yang sebelumnya tadi didahului ayat 26 berkata kepada sesungguhnya di antara orang hadir ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Teman-teman, timeline-nya ini di sini sangat erat sekali, yaitu datang dalam kemuliaannya untuk melakukan penghakiman yang terakhir tadi yang diambil dari kitab Wahyu, maupun juga yang diterangkan di dalam Matius maupun ini, semua adalah di antaranya yang tidak akan mati sudah datang. Time frame-nya sudah dengan jelas untuk dikatakan itu. Nah, di dalam itu event-event apa lagi? Coba kita lihat yang lebih jelasnya lagi, teman-teman. Matius 24 ayat 2 mengatakan gini, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini menunjukkan event tentang runtuhnya bait suci. Semuanya akan diruntuhkan. Karena di dalam ayat yang pertama itu, Tuhan Yesus bersama dengan muridnya, kita tahu semua menunjuk kepada bangunan, yaitu bait suci. Nah, ayat ketiga nih, teman-teman coba lihat dengan baik. Yesus duduk di atas bait suci, datanglah muridnya, bercakap-cakap sedia dengan dia. Kata mereka, murid-muridnya ini, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. 3 pertanyaan ini kita semua sudah banyak sharing mengenai ini. Bila mana akan terjadi tidak lain merujuk kepada runtuhnya bangunan itu, terus kemudian itu disertakan dengan dan apakah tanda kedatanganmu. Ya kan, ini semua juga kita urutkan semua dengan ayat-ayat yang tadi itu dan tanda kesudahan dunia. Nah, tentunya dunia yang sini perlu kita simak lebih lanjut, yaitu aion di sini tidak lain adalah dunia lingkup dalam bangsa Yahudi, jajahan Romawi, yang diartikan dunia ini bukan kosmos, bukan G, bahasa aslinya, teman-teman. Nah, makanya inilah yang dimaksud kesudahannya, yaitu runtuhnya bait suci, itulah kesudahan bagi bangsa Yahudi yang dimaksud itu. Nah, berurutan dengan itu kita tahu semuanya ini yaitu paralel di dalam Matius 24, Lukas 21, maupun Markus, ini semua memiliki Jesus own statement yang penting sekali, yang memberikan timeline yang lebih jelas, yang paling jelas. Tidak ada yang lain, Paulus dan lain-lainnya pun tidak memberikan timeline yang begitu jelas, tetapi Jesus own statement inilah yang perlu kita renungkan, teman-teman semua. Nah, coba kita melihat salah satu dari Lukas 21 yang di dalam khotbah mengenai kedatangannya maupun nubuatan mengenai akhir zamannya. Lukas 21 ayat 20, setelah adanya gempa bumi, kelaparan, peperangan, bangsa nabi palsu muncul, itu memang semua event-event yang terjadi pada zaman itu, tetapi come to that point di ayat 20 mulai dibilangkan gini, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Nah, semua nubuatan ini akhirnya come to that point ayat 20 dikatakan waktu Yerusalem dikepung. Ketahuilah ini sudah dekat keruntuhannya. Nah, ini eventnya inilah cocok dan memang erat hubungan dengan itu. Kemudian ayat 24 ditegaskan lagi, Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Nah, ini semua adalah event-event kapan runtuhnya bait suci, bukan nanti-nanti yang akan kita expect bagaimana dengan korelate nubuatan mengenai kedatangannya ini, teman-teman. Nah, ayat 25 inilah yang dikatakan tanda-tanda matahari dan bulan dan bintang-bintang. Ini tidak lain, kita semua sudah pernah sharing mengenai hal ini dan sudah dipahami, tidak lain ini merujuk kepada orang-orang penguasa-penguasa saat itu, yaitu pemimpin-pemimpin, para farisi, para semuanya imam-imam. Ini semua adalah yang disebut matahari, bulan, bintang-bintang. Ini semua adalah memiliki arti yang merujuk dari perjanjian lama. Nah, kontekstualnya itu situ bukan lagi merujuk kepada matahari, bintang maupun bulan yang kita lihat secara fisiknya, ini tidak. Nah, inilah tanda-tanda yang disebutkan di sini, bumi bangsa-bangsa akan takut, bingung menghadapi deru dan gelora laut. Karena betul-betul memang itu event yang semuanya dihancur ratakan, karena tadi dikatakan tidak satu batu pun di atas batu yang lain. Maka itu di sini dikatakan orang mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, yaitu di dunianya Yerusalem yang menjadi pusat dari segala dunianya orang Israel, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Goncang karena semua para pemimpin Farisi akan dibinasakan, semua itu bangunan bait suci pun akan diruntuhkan. Inilah menandakan kuasa langit yang disebut bait suci, itulah di tempat ruang Maha Kudus, itulah adalah surganya orang Yahudi, di mana Allah itu bersemayam di dalam itunya, itu tergoncangkan karena akan dihanguskan, akan dilenyapkan. Nah, come to the point, urutan ini semua satu persatu dengan ayat demi ayat, come to the ayat 27, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. That is one of the biggest event yang menyangkut dengan kemuliaan Tuhan itu, yaitu dengan kedatangannya, karena di sini didescribe dengan all power and glory upon his coming to meet every one of us, dengan ayat-ayat yang telah tertulis dengan baik di sini itu. Nah, timeline yang lebih jelas lagi, teman-teman, yaitu menyangkut ayat ke-32. Dengan jelas mengatakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Semuanya, bukannya dipilih-pilih tertentu. Ini mungkin ayat ini boleh dicomot, oh ini refer to ini event, ini refer to another relation atau gimana. Tidak, semuanya ini, sebelum semuanya ini terjadi, angkatan ini tidak akan berlalu. Tuhan Yesus berbicara nubuatannya sendiri ini, yaitu tahun kurang lebih sekitar tahun 30-an itu, selama pelayanan akhir-akhir pelayanan itu, yang mana dirujuk adalah kejadian, yaitu Yerusalem akan dikepung, akan diinjak-injak, semua langit dan bumi, yaitu merujuk kepada pemimpin-pemimpin Farisi itu akan digoncangkan di semuanya ini. Itu merujuk betul-betul kejadiannya yang kita tahu secara sejarah tahun 70 itu, yaitu satu angkatan ini. Angkatan di zamannya Tuhan Yesus ini, semuanya ini akan terjadi sebelum di dalam angkatan ini untuk kejadian-kejadian yang sudah dikatakan itu. Teman-teman, biarlah dari sini kita tahu semuanya ini timeline-nya jelas sekali menyangkut dengan masalah soal kedatangannya itu. Nah, coba kita lihat lagi next, please. Kembali kita melihat, yaitu itu adalah nubuatan Tuhan Yesus sendiri. Kita coba lihat ayat-ayat yang lain supaya kita lebih jelas terkoneksinya dan hubungannya ini apa. Kalau Matius tadi mengatakan pada waktu itu tampak tanda-tanda anak manusia di langit, semua bangsa bumi meratap, mereka melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit, segala kekuasaan dan kemuliaannya. Yang 31 dikatakan menyuruh keluar semua malaikat-malaikat. Nah, sekali lagi nih, kata-kata malaikat-malaikat ini terkonek di dalam kedatangannya ini. Meniup sangkakala, ya kan? Bunyi dahsyat,
Mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ya memang fungsinya yaitu perjanjian lama itu sewaktu shofar sangkakala dibunyikan itu untuk mengumpulkan, untuk semua berhadapan dengan Tuhan. Itulah semua rujukan arti makna yang disinggung di sini dari keempat penjuru bumi, ujung langit satu dengan ujung langit yang dua. Di dalam ayat-ayat dari nubuatan Tuhan Yesus ini yang berciri-ciri melekat dengan semua kata-kata makna dari ini, coba kita melihat, yaitu next slide, yang tertulis oleh Paulus. Yaitu banyak orang yang menginterpretasikan ini tersendiri lagi. Ternyata coba kita melihat, yaitu ada malaikat berseru, sangkakala berbunyi, turun dari surga, datang di atas awan, dan ini semua tertera di dalam tulisan-tulisan Paulus yang ada. Yaitu kita terkutip 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pada waktu itu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru, tadi juga dikatakan yaitu suara malaikat yang berbunyi berseru, sangkakala Allah berbunyi, ini merupakan ciri-ciri maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan. Nah, inilah di dalam event secara roh yang akan terjadi. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu maknanya di dalam kebangkitan itu sendiri masuk ke dalam tubuh Kristusnya, itu yang dimaksud teman-teman semua. Nah, itu semua kata-kata melekat dengan ciri-ciri yang sama. Ayat 17 bahkan dikatakan kita yang hidup yang masih tinggal. Ini pun menandakan timeline yang jelas teman-teman semua. Yang namanya kita yang hidup ini, apakah ayat ini merujuk kepada kita pembaca sekarang 2000 tahun kemudian? Tentunya tidak. Kita yang dikatakan bukan kamu, kita yang dimaksud adalah merujuk kepada orang yang berkaitan dengan penulis, yaitu dengan timnya, yaitu waktu kumpulan saat itu, timnya, generasi saat itu yang masih hidup, yang masih tinggal. Nah, itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Ciri-ciri yang mirip terjadi, dan ini semua terjadi di dalam kontekstual, di dalam maksud dalam rohnya. Inilah yang sudah jelas dikatakan semua hal yang terungkap ini tidak lain, bukan lagi bicara soal fisikal. Karena Tuhan Yesus di dalam Lukas 19 pun mengatakan, 17 mengatakan, kerajaan surga tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan semuanya ini kita harus menyembah rohnya ini, menyembah Allah ini dalam roh dan kebenaran, merujuk dasar-dasar ini yang supaya saling tidak tabrakan, supaya sinkron, dan kita tahu firman Tuhan itu begitu rapi tersusun, semua tidak ada satu dengan bertentangan dengan yang lain. Pemahaman inilah yang kita perlu supaya mendapatkan makna yang benar, yaitu semuanya ini bersama-sama menyongsong Tuhan yang datang di angkasa seperti tadi nubuatan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ini. Kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. 1 Korintus 15 pun juga demikian mengatakan, aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena apa? Kita semua yang believe in Christ, itu semua akan diubah. Udah dibangkitkan. Banyak ayat-ayatnya yang kita tahu, Efesus 2 ayat 5, 6 maupun Kolose 3 itu semua kita ini sudah dibangkitkan. Bahkan apa? Kita hidup, yaitu apa? Hidup di dalam ditutupi di dalam Kristus. Nah, inilah Kolose 3 yang tersembunyi bersama Kristus karena kita udah dibangkitkan. Roma 6 mengatakan sewaktu kita ini dibaptis, baptis yaitu artinya sama-sama dalam kematiannya, sama-sama dibangkitkan juga. Nah, inilah semuanya yang diartikan bahwa event-event itu akan terjadi exactly sewaktu tahun 70, Yerusalem dikepung, kedatangannya Tuhan, kita semua ini tidak akan mati, tapi sekejap dirubah di dalam konteks arti rohani yang terjadi. Ayat 52 sama juga, sekejap mata bunyi nafiri yang terakhir. Nafiri sangkakala, inilah ciri-ciri yang ada di sini, yang di sini dikatakan yang terakhir tidak lain,
ini adalah event-event di dalam perjanjian lama. Sangkakala berbunyi itu adalah merayakan apa? Perayaan hari raya apa? Pendamaian. Yaitu untuk mengumpulkan semua datang dengan sukacita di hadirat Tuhan. Nah, ini dikatakan nafiri ini nafiri yang terakhir. Karena memang inilah event terakhir untuk mengakhiri perjanjian lama, semua perayaan-perayaan itu berlalu karena dengan menyambut kedatangannya ini yang benar-benar adalah the greatest event yang semua ini harus kita temui bersama, sebab nafiri akan berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan, ya, ciri-ciri kata-katanya ini dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Di dalam 2 Korintus 5 dikatakan kita ini selalu menggerutu dan selalu berkeluh kesah karena biarlah kita kapan mendapatkan tubuh yang kekal. Karena tenda-tenda yang dibongkar ini sementara ini kita akan benar-benar diselimuti, dikenakan dengan apa? Dengan tubuh yang kekal. Nah, ini semua adalah dalam konteks pengertian rohani yang perlu kita pahami, teman-teman semua. Dan itu semualah timeline-nya yang sudah jelas sekali terkatakan di sini ayat 53, karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan dapat mati ini harus mengenakan yang tidak mati. Maka itu kita bersyukur sekali teman-teman semua. Kita di dalam Kristus ini, dialah kebangkitan. Barang siapa percaya dia tidak akan mati selama-lamanya. Apakah ini nanti yang kita akan alami ataukah kita sekarang? We are so grateful that we enjoy, experience His greatness in the midst of us, dwell in the midst of us so that we experience our life. Nah, merujuk dari ayat demi ayat yang dipaparkan itu, coba kita secara singkat kita melihat, ini adalah timeline yang terjadi teman-teman semua. Yaitu biblical timeline mengenai end time sama dia second coming. Yesus lahir, kita tahu ini garis tengahnya, kemudian dia mati di atas kayu salib pada tahun 33, bangkit, terangkat, datang kembali di dalam baptisan roh, karena baptisan roh itu sebetulnya hanya Kristus yang bisa melakukan, yaitulah menjawab kepada orang-orang Galilea yang ditanya pada saat itu, terpenuhi berapa hari kemudian betul-betul Roh Kudus tercurah, baptisan roh itu terjadi. Siapa yang membaptis? Tidak lain adalah Kristus, karena di semua ayat Markus, Matius, Lukas maupun Yohanes sendiri mengatakan hanya dialah yang datang. Tali kasutnya pun aku tidak layak membuka. Dialah yang membaptis dengan roh itu. Nah, inilah secara roh yang terjadi yang akan kedatangan dalam Kisah Rasul 2. Lalu kita melihat, kemudian buku-buku ini semua ditulisnya, Matius, Markus, Lukas itu within the timeline, yaitu tahun dari sekitar 45 sampai ke tahun 66 ini. Bahkan kalau kita tahu Tesalonika ditulis kira-kira tahun 50. Misalkan 1 Korintus kira-kira tahun 55. Nah, ini semua adalah way before tahun 70. Bayangkan teman-teman semua, pada saat itu Alkitab belum tersusun, kanonisasi belum terjadi. Tetapi apa yang nubuatan Tuhan Yesus disampaikan dengan Paulus yang menulisnya itu, kemiripannya itu terjadi. Itulah begitu dahsyat luar biasanya, mengartikan makna yang sama, dengan tulisan yang mirip-mirip, karena pengilhaman dari Roh Kudus inilah turun di antara orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tahu kalau merujuk kepada kedatangannya itu, kita punya master statement terkutip dari yaitu Matius 24, Markus 13, Lukas 21. All the rest of the book yang ditulis berkaitan, saya tahu banyak orang yang terus mengatakan, misalkan mengutip 1 Yohanes 2, waktu dia menyatakan diri, bila mana, kalau, terus kemudian pada saat kedatangannya. Ya memang betul, karena itu semua tertulis, semua adalah sebelum tahun 70. Nah, itulah yang tertulis misalkan 1 Tesalonika 4, tadi 5, 1 Korintus 15, 2 Petrus, Yohanes 6, segala macam, Wahyu. Ini semua merujuk ke event yang akhirnya tahun 70 inilah kejadiannya, teman-teman semua. Dengan demikian kita memahaminya secara lengkap,
secara kontekstual, secara hermeneutik yang baik, untuk kita ketahui semuanya ini adalah sangat berkaitan dengan master statement dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan soal kedatangannya itu. Puji Tuhan, teman-teman. Nah, next coba kita slide. Kita udah tahu ini background-nya ini. Ada satu ayat yang saya ingin justru men-sharingkan bersama, yaitu kontekstualnya serupa dengan tubuhnya yang mulia. Yang inilah yang kita masih menunggu-nunggu. Kalau sekarang apa? Kita ini memiliki tubuh yang sama, ini itu tidak ada bedanya seolah-olah begitu, teman-teman. Ya kan? Filipi 3 ayat 20 mengatakan gini, kita ini adalah warga di dalam surga. Dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kembali nih, menanti Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Eventnya kapan? Ya tidak lain yaitu menanti kedatangannya yang tertera di dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21, yang tadi itu timeline-nya ada, yaitu tahun 70-nya itu. Padahal Filipi ini ditulis kurang lebih sekitar tahun 50-an itu. Jadi supaya kita mengambil benar-benar apa yang maksud dari sang penulisnya itu, teman-teman. Nah, di sini dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Apa itu tubuh yang mulia? Coba kita nanti mungkin akan ini kan, menurut kuasanya menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Next slide coba. Tubuh yang mulia ini apa yang diartikannya itu? Supaya kita tahu. Tubuh hina ini dirubah, teman-teman. Yohanes 2 ayat 19 mengatakan, Yesus menjawab kepada mereka, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Muridnya tercengang-cengang, bahkan ayat lain setelah itu ayat 20, loh, ini bait suci dibangun 48 tahun, bagaimana 3 hari akan didirikan kembali? Ternyata ayat 21 mengatakan, yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri itu, yaitu kebangkitannya inilah merepresentkan tubuhnya dia, yaitu bait suci yang kekalnya itu, yang ultimate, yang betul-betul, yang the real one, yang betul-betul yang berkenan, yang maksud Tuhan, itu adalah tubuh kebangkitannya itu sendiri yang dimaksud. Itulah tubuh kemuliaannya juga yang dimaksud, teman-teman. Maka itu Kolose 1 ayat 18 mengatakan, ia ini adalah kepala. Ya kan? Nah, tubuhnya itu adalah jemaat. Ya kan? Ialah yang sulung pertama bangkit dari antara orang mati sehingga ia lebih utama dari segala-galanya. Ia nih sudah dideklar sebagai kepala. Kita ini adalah anggota tubuhnya. Teman-teman, biarlah kita memahami ini. Efesus 4 ayat 15 mengatakan ini. Tetapi teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal kemana? Ke arahnya Kristus. Ke arahnya dia, Kristus, yang adalah kepala. Dia inilah is the head. We all are the member of his body. Itulah kemuliaan tubuhnya yang dimaksud. Tidak ada yang lain. There is no other things than exactly as what it is meant by that. Gitu kan. 16 dikatakannya, dari situnya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun diikat menjadi satu, pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasihnya. Aku ingin loncat dari sini, coba melihat Efesus yang sangat baik. Efesus 1 ayat 22 dan 23, teman-teman. Coba bisa nggak, Bro Gisang? Kalau bisa, coba loncat keluar dengan Efesus 1 ayat 22 dan 23. Entah apakah ini sudah bisa dihitungkan. Kalau tidak, ya kita baca saja. Di sini dikatakan, Efesus 1 ayat 22. Demikian dikatakan. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ia telah dideklar sebagai kepalanya, ya kan? Segala sesuatu diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itu adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua
dari segala sesuatu. Teman-teman, ini telah diletakkan, dia telah diberikan sebagai kepala. Tubuhnya ini sudah terjadi. Kalau kita sekarang di gereja-gereja dimanapun sering mengatakan, kita ini tubuh. Iya betul memang. That is right. Kita ini sudah dibentuk di dalam tubuh Kristus yang betul-betul ilahi, yang betul-betul divine, in the spirit and in the truth, that we all are his member. And that's what meant by Filipi 3 ayat 20-21 itu yang sekian kali banyak orang yang agak sedikit misunderstood dengan hal-hal interpretasinya itu. Tidak ada hal yang lain merujuk kepada hal ini. Back to the slide, Bro Girsang. Coba kita bisa melihat lagi. Nah, kan semuanya ini kita sudah tahu kontekstualnya, yang benarnya, yang sesungguhnya. 1 Korintus 15 ayat 35 mengatakan demikian. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya bagaimana orang mati dibangkitkan. Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ya, inilah yang menjadi banyak pertanyaan. Exactly right to that point. Paulus meneruskan dalam ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Kita semua ini memiliki tubuh alamiahnya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, yaitu menyambung dengan semua ayat Efesus 2 ayat 5, 6, Kolose 3 ayat 3, kita sudah dibangkitkan tersembunyi bersama Kristus. Inilah yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Bro Suwanda mengatakan kita ini semua adalah manusia-manusia rohani, bukan lagi jasmani. We are all in a spiritual being. Nah, inilah yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah yang sudah telak-telak terjadi, bukannya nanti-nanti dan kapan-kapan. Karena semuanya ini written in the present tense. It is not saying that I'm now being physical body and will be raised in the spiritual body. No, I'm now in the physical body and at the same time raised in the spiritual body. So kontekstualnya ini mari kita renungkan bersama-sama teman-teman. Supaya kita tahu bahwa we are so grateful. Betul, kita begitu gracious di atas semuanya kebaikan Tuhan yang sudah melengkapi, yang sudah memenuhi semuanya itu. Next slide, coba kita lihat teman-teman semuanya. And all, kalau kita udah tahu dalam konteks kedatangannya, kemuliaannya, tujuannya, timeline-nya, yang sudah Tuhan tuliskan semuanya ini dengan jelas semua. Mari coba kita melihat next slide, Bu Girsan. Oh ya, yaitu di dalam 2 Korintus 13 mengatakan, karena kemuliaan datangnya dari Tuhan itu adalah roh. Kembali lagi nih teman-teman, yaitu bukan fisikal, bukan apa-apa yang kita itu kan datangnya dari Tuhan itu adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam apa? Dalam roh. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, inilah yang menjadi satu rema di tengah-tengah kita, biarlah pemahaman ini di dalam roh kebenaran inilah kita memperoleh gambaran yang semakin besar Kristusnya yang ada di dalam kita ini. Semakin hari merenungkan ini semakin tahu, semakin besar lebih besar. Bukan kitanya teman-teman, tetapi biarlah dia yang di dalam roh dan kebenaran ini menjadi semakin besar. 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan, telah memanggil kamu dalam Kristus kepada apa? Kemuliaannya yang kekal. Kemuliaannya yang kekal, bukan kemuliaannya yang fisikal, tapi dalam kekekalan yang di dalam roh itulah yang kita semuanya dilengkapi, dikuatkan, mengkokohkan kamu supaya penderitaan apapun yang kita alami seperti mungkin sekarang tidak berarti apa-apa. Karena semuanya ini sungguh memiliki makna, pemahaman, dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, renungan ini biarlah kita menjadi semakin dekat, semakin tahu di dalam segala ini-itunya. Nah, kita harus tahu dengan demikian, tergenapilah semua nubuatan tentang Kristus
Itu semua adalah terjadi dan sudah terpapar, sudah tertulis dengan itu. Kasih karunia pun juga sudah terwujud dengan sepenuhnya. Tadi kita lihat Yohanes 1 ayat 14 maupun 16. Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kita udah melihat kepenuhannya. Sudah menampakkan diri, udah kita lihat. Ini semua terpapar dengan tulisan. Tidak ada lagi kemuliaan-kemuliaan yang lebih yang akan kita expect, teman-teman semua. Karena itu sudah dengan kata-kata the great power and glory of his coming. Itu sudah terjadi, gloriousnya itu sudah terjadi. Bukan yang kita menandakan untuk tunggu-tunggu nanti dan kapan-kapan lagi. No. Dan iman, pengharapan, dan kasih. Kita tahu kalau sudah datang seolah tidak ada pengharapan. Bukan begitu, teman-teman. Coba artikan baik-baik. Kita udah terima iman, kita sudah menerima pengharapan itu, yaitu tertera dalam Ibrani 11 ayat 1, definisi dari iman itu. Dan kita pun sudah menerima kasih itu. Alangkah ironisnya kalau kita masih dalam pengharapan-pengharapan, yang mungkin kapannya pun juga tidak tahu gimana, tetapi di sana ini kita udah step up further. Satu langkah lebih atas lagi. Pengharapan yang kita udah penuhi ini, di dalam kasihnya inilah sudah mewujudkan. Karena kedatangannya ini semua menandakan kepenuhan kasihnya yang sudah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bukankah kita ini sudah up high and high and high and higher bersama dengan Dia, teman-teman semua. Pemahaman kita jelas sekali, teman-teman semua. Biarlah kita tahu, nah coba kita mengkilas sebentar, yaitu anak domba itu adalah Tuhan, Allah, Sang Pencipta alam semesta dan dunia ini. Bukan ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya Dia, teman-teman semua ini. Terwujud sesaat di dalam mission, di dalam dunia ini, berupa manusia mengosongkan diri, kembali kemudian terwujud di dalam kemuliaannya itu. Yohanes 17 mengatakan, biarlah Bapa, aku kembali kepada kemuliaan yang sebelum dunia dijadikan itu. Nah, itulah dimaksud 1 Korintus 15 tidak tertera di sini, tapi hanya sekilas saja. 15:45 mengatakan Adam yang terakhir itu sudah menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang terakhir itu nobody else except is Christ himself. Yang sudah wujud menjadi roh yang menghidupkan itu. Bukan lagi fisikal. 1 Korintus 5 ayat 16 mengatakan kalau dulu kita menilai Kristus ini dengan ukuran manusia, tidak akan lagi. Dan kita tidak boleh lagi mengukur Dia ini dalam ukuran manusia, teman-teman. Semuanya ini sudah tertera satu persatu dengan baik. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian lama, the Lord is our God. Tuhan itu adalah Allah kita, teman-teman. Tidak ada yang lain. There is no one else, only one. So that is all, all the pemahaman-pemahaman yang perlu kita camkan dengan baik-baik. He is the glorious one. Nah, maka itu anak manusia ampunin dosa dunia. Kalau dikatakan bicaranya anak manusia itu hanya kontekstualnya kepada orang Yahudi, apakah di sini artinya dengan dosa dunia? Dunia ini adalah dunia kosmos loh. Teman-teman semua, Matius 9, Markus 2, Lukas 5, ini semua mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa dunia. Skalanya itu dunia, skalanya itu universe, bahkan alam semesta semua. Terang dunia pun Matius 5 ayat 14 mengatakan dunianya ini bukan dunianya orang Yahudi, tetapi kosmos, yaitu the whole universe. Dialah terang kita. Tribulation since beginning of the world. The world-nya di sini pun again gay, kosmos. Tribulation itu terjadi apa yang tersinggung di sini, yaitu Matius 24, yaitu waktu dikepungnya peperangan Yerusalem itu, tribulation yang tidak pernah terjadi lagi, yang paling ganas, yang paling sulit, itu adalah disebutkan yang paling ganas dari sejak dunia dijadikan. Dunianya universe, ini yang dimaksud. Apa kaitannya kesengsaraan penganiayaan itu dengan dunianya kosmos, teman-teman? Tidak lain, Tuhan Allah kita yang sembah, anak domba yang kita sembah.
itu adalah skala universe, skala dunia. Coba kita lihat lagi. Kingdom prepared from the world, bukan from the world. Kingdom prepared from the world. World-nya di sini again is cosmos, is gay. Yaitu, waduh, kalau kita renung, ini terambil dari Matius 25. Yaitu tadi yang disinggung soal domba dan kambing. Yang domba inilah yang diberikan kerajaan Bapa yang di situ. Nah, kerajaan ini di situ ditulis already prepared from the world. From the world artinya world yang from the beginning of the world. Artinya itu adalah kingdom yang disediakan untuk kita ini sudah disediakan dari sejak dulu kala. Sejak purba kala, sebelum universe ini dijadikan, kingdomnya itu sudah disiapkan. Apakah kingdom ini menyangkut kingdom orang Yahudi saja? Teman-teman, renungkan dengan baik-baik. We have the Almighty God. That universe is under His feet. That's what He claims already very clearly. Witness unto the uttermost, bukan outer, uttermost part of the earth. Of the earth ini Kisah Rasul 1, kita menjadi saksi ke seluruh ujung bumi. Ujung buminya mana? Orang Yahudi? No. This is also again the earth. Yaitu sampai ke ujung di mana-mana. G, kosmos, skalanya yang sungguh memberitakan kabar baik ini. Throne of God and the Lamb. Coba. Ini adalah ayat yang terkutip dari Wahyu yang paling akhir. Wahyu 22 ayat 1. Yaitu tahtanya dari Allah dan domba. Who is domba? Is not identical fully dengan Christ. Our Jesus Christ itu adalah tahta yang menyangkut di dalam semuanya ini yang di sana dikatakan pada akhir Wahyu. Wahyu itu bukan cerita soal orang Yahudi tok ternyata. Pada akhirnya pun Wahyu 22 itu bicara soal dunia, tahtanya yang menyangkut dunia, yaitu kosmosnya itu mengalir air kehidupan, menyembuhkan semua bangsa-bangsa, dan forever and ever di dalam ayat ketiganya itu, yaitu kekal selama-lamanya. Bukan hanya cerita sekedar sampai situ selesai untuk bangsa Yahudi saja. Oh, teman-teman, biarlah kita ketahui semuanya ini, konteksnya ini betul-betul adalah begitu melekat di setiap kita ini yang non-Yahudi, tetapi adalah anak-anak yang betul-betul diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Terakhir, teman-teman, 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Kita merenungkan ayat-ayat, merenungkan firman Tuhan ini bukan benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana. Jadi ayat-ayat firman Tuhan ini kekal. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman ini menyangkut untuk selama-lamanya. Bukan hanya sesaat sampai situ berhenti, selesai, hanya untuk golongan tertentu. Tidak. Tetapi apa yang kita gandrungin firman ini adalah kekal dan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, teman-teman. Terima kasih atas kesempatan, waktu yang diberikan. Dan kita bisa melihat dari semua buku-buku yang ada, resurrection atau fulfill atau in the future tadi yang sempat disinggung, yang disebut last day, yaitu akhir zaman itu according to Jesus. Jangan according to pemahaman si A si B, bukan according to Jesus. Ini Sproul, R.C. Sproul. Ini adalah pengkhotbah besar yang kita tahu. Semuanya ini boleh kita baca dengan baik. Next bro, ada beberapa sampul-sampul. Nah, fulfill prophecy, semuanya ini sudah fulfill semua dalam roh dan kebenaran. Kita penting untuk mengambil maknanya ini yang sesungguhnya. Revelation, prophecy, fulfill. Semuanya buku-buku ini yang benar-benar terkonek satu dengan yang lain untuk memberikan pencerahan yang benar. Teman-teman, pegang baik-baik. Sewaktu kita tahu bahwa kita kembali fokusnya hanya kepada Kristus, karena abide in me. Nothing else. Nobody else can do anything. Waktu kita abide in Him, we ought to know Him more and more. Yaitu mengenai keberadaannya ini, kedatangannya dengan great glory ini. We dwell on Him, He dwells with us already. Bukan sesuatu yang kita nanti-nantikan, udah semuanya ini. And Jesus already in me.
Saya tahu teman-teman, ini bukan hal yang mudah, tetapi biarlah ini menjadi dasar pemahaman kita yang baik, menjadi anak-anak baik. Raptureless juga satu pemahaman yang kita boleh nanti pahami some other time untuk kita ketahui bahwa segalanya itu sewaktu kita diubah sekejap itu, tidak lain yaitu kita orang-orang yang masih hidup, tadi itu Paulus mengatakan itu, diubah sekejap dalam arti apa? Kedatangannya itu menandakan tubuhnya itu yang utuh telah datang, kita diubah, masuk ke dalam tubuhnya itu, menjadi anggota tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan sekejap itu. Tidak ada yang rapture fisik yang akan naik ke angkasa segala macam. We don't talk anymore about physical anymore. So praise God, puji Tuhan. Thank you teman-teman semuanya ini, Christ in you and the hope of glory. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Thank you. Ya, terima kasih Pak Wilson atas sharing firman Tuhan pada pagi hingga siang hari ini. Kami persilakan Pak Wilson untuk rehat sejenak. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu berikut ini.